kenapa Pak tertarik dengan domba itu Pak? Awalnya gimana nih Pak? Baik ya, jadi saya awalnya sih tidak tertarik, tapi saya waktu itu saya memelihara domba biasa dan kambing. Tetapi ternyata setelah saya pelajari, domba Garut pun domba adu pemeliharaannya sama, tapi segi harganya kan berbeda gitu. Nilai jual ya, terkait dengan nilai jualnya ini sangat lumayan tinggi, sedangkan domba biasa kan murah itu. Nah, jadi sayang tenaga kita gitu ya, pemeliharaannya sama, kandangnya sama gitu, waktu usianya juga sama, itu usia layak jualnya juga sama gitu. Tetapi hargalah yang membedakan, itu ketertarikan saya di sini. Sejak tahun berapa ini Pak ini menggeluti di bidang peternakan? Saya sebetulnya belum lama, ini baru kurang lebih 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun mungkin, 4 tahun 5 tahun. Tadinya tidak di sini, saya bergabung dengan yang lain, tetapi karena ada lahan yang memungkinkan untuk kita mengembangkan ternak, ya saya kembangkan sendiri. Akhirnya Pak memisahkan diri dengan yang lain dan membangun sendiri di sini. Ini awal-awalnya domba dari mana saja ini Pak ini? Ini kalau bicara domba, ini dombanya domba adu, domba Garut ya sebetulnya. Tetapi kenyataannya kita membeli dari beberapa daerah ya. Dulunya ada yang petet itu anakan ya Pak ya, bakalan ya. Ada yang dari Majalaya, ada yang dari Garut juga, ada yang dari Cikijing, bahkan di sekitar kita sudah jelas di Tasikmalaya kan banyak ya, di kota, di kabupaten. Kemudian kita membeli juga dari Banjar, gitu Bapak, dari sekitar Banjar, Ciamis gitu Bapak. Ini sampai sekarang ini sudah jumlah berapa ini Pak? Ya belum banyak karena kita masih ada keterbatasan dan masih merintis, masih ya kita merangkak lah 50 ekor mungkin ya, kurang lebihnya. Nah ini Pak, prestasi apa saja nih? Ada namanya Panglima, ada Perwira juga, ada Milan, terus ada Senopati. Ini gimana ceritanya ini? Pernah bertanding di mana saja gitu mungkin Pak? Ya, ini khususnya yang kandang 1, kandang 2. Nah, ini ada beberapa kopel ya. Ini di kandang-kandang ini adalah kandang juaraan Pak. Kandang juaraan rata-rata ini pernah juara di berbagai event di Jawa Barat khususnya. Tetapi yang ini kan di Jawa Barat yang paling sering mengadakan event itu adalah Jawa Barat. Di Garut pernah kita mengikuti kontes-kontes lomba ya. Kalau ini kan tidak adu, memang diadu, tetapi kan dibatasi gitu ya. Jadi kontes, jadi bukan adu tapi kontes namanya. Di Garut, di Cikijing, di Majalengka, kemudian di Pangandaran, di Banjar, kemudian di sekitar Cipatujah, Tasikmalaya, kota dan kabupaten, kita ikutin terus. Harga pada ini rata-rata sampai berapa di domba adu seperti ini Pak? Ya relatif, ya nggak apa-apa ya, kita ini kan relatif tergantung postur, penampilannya, tampilannya, sama prestasinya. Itu berbeda satu sama lain. Ini berbeda dari Senopati, Milan, Panglima, itu beda semua ya, beda semua. Harganya ya di atas 10-20 juta, di atas 10-20 juta kurang lebih ya. Paling rendahnya berapa nih kira-kira nih seperti kayak gini dombanya? Paling rendah yang mana ya? Yang ini paling rendah, ini kurang lebih di angka 16 juta. Kalau yang paling termahal ini Pak, yang paling termahal nih. Katanya tadi ada si pasar nih yang paling juara nih. Ini juga cukup mahal, lumayan gitu. Ini kurang lebih 35 juta. Yang ini mungkin sudah menginjak ke angka 50 juta. Sekitar 50 juta. Yang ini di berbagai event ini selalu juara, tidak pernah tidak juara. Kalaupun ininya tidak juara 1, dia yang ini adalah juara kedua. Kalau keterkaitan pakan ini kan kalau musim hujan itu kan rumput banyak Pak. Ini kalau ketika musim kemarau ini kemana nih cara?
Baik ya, untuk rumput saya rasa kalau untuk di kota ini cukup banyak sebetulnya, banyak di lorong-lorong. Sesekali kita ada keterbatasan karena yaitu karena iklim ya, karena musim hujan, musim penghujan itu subur, ketika musim kemarau panjang itu agak berkurang. Kita dibantu dengan pakan-pakan dari limbah dari pasar, di antaranya kulit pisang, kemudian kulit kacang, dan banyak ampas-ampas tahu. Kan ya? Ya. Nah ini kan mungkin ada berbau gitu kan, nah ke pencemaran ke masyarakat itu gimana tuh Pak? Baik, baik Bapak, saya jelaskan. Mungkin Bapak sendiri bisa merasakan kenyamanannya di sini. Apakah terasa bau atau tidak? Ya, silakan Bapak rasakan sendiri di sini. Ya, kalau menurut saya ini tidak bau dibandingkan kandang-kandang yang biasa, karena kami menggunakan ada beberapa metode untuk penghilang bau, meminimalisir bau, ya, bau kotoran. Nah, itu yang pertama, kita dengan cara disemprotkan pakannya dengan bakteri pengurai. Di sini ada berbagai macam, maaf ya saya sebutkan mereknya, misalnya IM4 ya. Ada juga produk tasik yaitu MBio ya. Kita semprotkan pakannya itu sehingga kotorannya tidak bau. Kalau misalnya udah terlanjur tidak disemprot apa makanannya itu, kita semprot kotorannya sama kandangnya sehingga tidak menimbulkan bau dan langsung diurai gitu sama bakteri pengurai tadi, probiotik namanya. Kalau misalnya ada yang mau beli gitu, apa ini dijual belikan apa gimana Pak ini? Ya dijual belikan. Kalau misalnya Bapak menanyakan Pak Ade yang mana udah jual, saya jual semuanya Pak. Yang penting harganya kena kan, yang penting harganya cocok, karena niat kita juga kan untuk mengembangkan ini untuk kesejahteraan juga. Nah ini kan kalau misalnya dikerjakan sendiri nggak mungkin ya Pak ya? Tidak mungkin. Mungkin ada karyawan. Ini berapa orang di sini pada karyawannya? Nah, untuk sebanyak ini untuk terkait dengan pemeliharaan domba ini ada 3 orang. Sebetulnya ada 4 orang. Ada 4 orang ya Pak ya. Ada 4 orang. Yang satu ini mungkin ini pakar juga. Dia sudah bisa diandalkan ya. Meskipun kita tinggalkan kegiatan kemana, tetapi bisa diandalkan. Ini namanya Pak Bekam, sudah biasa Pak Bekam dipanggilnya. Kemudian ada namanya Pak Hendar, ada namanya Pak Elan, ada namanya Ayah Idin. Nah gitu. Udah melapor ke dinas belum Pak Deni ke atas adanya peternakan di sini Pak? Atau sudah ada perhatian dari pemerintahan? Sebetulnya kalau kita bahkan kita membuat padepokan, namanya Padepokan Sumber Makmur di sini. Dan kita sudah membuat kelompok, ya kelompoknya yang di sini aja Pak, membuat kelompok yang memelihara, yang termasuk saya, itu ketua kelompoknya di sini sudah dengan BPP, ya gitu Pak, dengan BPP sudah diinikan, tetapi mungkin untuk mengajukan itu dan ini belum saya lakukan. Saya ingin membuktikan dulu sampai saya berhasil dan menarik supaya ketertarikan masyarakat terhadap peternakan domba, dengan tujuan yaitu membangun ya ekonomi kerakyatan ya sesuai dengan programnya pemerintah, apalagi di zamannya sekarang ya pandemi ya, itu kita harus lebih kreatif. Kalau kita tidak kreatif ya nanti akan ketinggalan ya, karena orang susah mencari di mana-mana. Kalau di sini insya Allah pertama sehat ya, sehat, banyak hiburan melihat di sini satu. Yang keduanya memang ini ada nilai jual ya, dan insya Allah perputarannya meskipun tidak cepat tapi pasti gitu. Ini kan memerlukan biaya. Ini dari mana nih Pak biayanya nih? Iya. Aduh, ini gimana ya menjawabnya? Begini. Sebetulnya saya tidak punya uang, ya, tidak punya uang, tapi saya punya semangat, ya.
motivasi, kemudian menarik ya, apa potensi-potensi tenaga kerja juga kan sudah ada yang ahli tarik di sini daripada nggak kerja. Saya bangunkan ini dengan cara mencicil ya, dengan cara mencicil ya. Saya beli, ada bangunan yang dibongkar, saya beli itunya bahannya gitu, saya beli bahannya, kemudian saya pasangkan di sini sedikit demi sedikit sehingga terbangunlah seperti ini. Nah, meskipun masih ya semrawut masih seperti ini, tapi ini dengan susah payah kita merangkat. Kita masih bakalan, masih di usia 1,5 tahun, rata-rata 1,5 tahun. Ini belum layak adu, apalagi ini masih kecil meskipun bongsor ya, meskipun bongsor ini juga sama belum. Ini masih petet, petet itu anakan, bakalan. Nah seperti ini. Bukan lebih unggulan, ini apa bakalan tapi unggulan ya ini. Karena kalau domba itu sama seperti manusia, tergantung darah. Darahnya bagus, anaknya juga insya Allah bagus. Ini dari anak-anakan juara, dari anak juara.